dari eseceng beralih jadi Magnum gitu ya. Karena ya itu dia harganya eseceng eseceng jadi Magnum ya kan, dan itu fenomenanya yang terjadi saat ini seperti itu gitu. Masyarakat pasti kalau nggak turun ya mungkin cari rokok yang lebih murah. Nah mungkin sejauh ini apakah ada pengawasan, karena kan Kota Bandung dan Jawa Barat itu jadi pangsa pasar dari rokok ilegal. Bukan pada tahu, pernah membeli mungkin Pak, atau pernah apa gitu Pak ya, gambarannya seperti itu. Dan mungkin mereka informasi juga kan mungkin bisa kita ngobrol diskusi di sini bisa nyambung gitu Pak hasilnya gitu Pak. Maka terima kasih gitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, karena saya Tono dari Inilah Koran. Ada penurunan pendapatan dari cukai juga dari rokok akibat rokok ilegal itu. Nah, itu juga kan secara ini kan memang target pemerintah itu memang harapannya itu kan jumlah perokok itu berkurang, bukan karena beralih ke rokok ilegal gitu. Nah, tanggapannya soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari MTV. Tahun depan kan cukai rokok udah naik lagi nih Pak. Mungkin akan banyak lagi rokok-rokok ilegal yang notabene-nya rokok murah lah ya. Itu juga udah mulai sering Pak, rokok-rokok murah itu ada di warung-warung kecil nih Pak. Untuk antisipasi dan pencegahan rokok-rokok ilegal di warung-warung kecil khususnya itu nanti seperti apa sih Pak? Karena udah mulai marak di warung-warung kecil rokok-rokok ilegal nih Pak. Terima kasih. Soalnya pembelinya ya. Merokok enggak sampai? Lah, ya benar kan berarti. Ya nggak apa-apa, ini kan kita maunya sering santai aja. Kalau harga tarif cukai naik, harganya pasti kan naik. Karena produsen tentu nggak ingin menanggung kenaikan tarif cukai, dibebankan kepada pembeli. Nah akhirnya berpindahnya bisa dua. Berpindah ke rokok yang lebih murah, yang legal nih, atau berpindah ke rokok yang ilegal, yang pasti harganya lebih murah. Itulah yang menjadi tantangan kami. Ya, tindak lanjut penindakan cukai itu ada yang kalau memang tersangkanya ada dan bisa kita proses ke penyidikan, unsurnya masuk kita proses. Di tengah proses ini mereka diberikan kesempatan ultimum remedium, yaitu membayar 3 kali nilai cukai. Apabila 3 kali nilai cukai itu dibayar, penyidikannya dihentikan. Yang membayar 3 kali nilai cukai itu jumlahnya ada sekitar 2,6 M yang kita kumpulkan. Dan untuk barang-barangnya akhirnya nanti pasti dimusnahkan. Nama saya Rizal dari SCTV Pak. Nah, pengawasan rokok ilegal sama liquid itu sama nggak sih Pak? Terus udah berapa banyak liquid yang ilegal gitu yang udah disita oleh Bea Cukai Bandung ya? Banyaknya sama kayak rokok ilegal nggak? Gitu. Sebenarnya kalau bicara secara prinsipnya kan sama. Artinya dia juga punya kewajiban dilekati pita cukai, ya kan? Jadi sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu harus memesan pita cukai ke Bea Cukai Bandung, kemudian dilekati pita cukai, kemudian baru dijual ke masyarakat. Penjualan rokok ilegal di media sosial atau di toko online itu seperti apa Pak? Karena saya tahu dari teman saya yang suka rokok ilegal juga, katanya ada penjualan rokok ilegal tapi berkamuflase dengan menjadi penjualan barang lain gitu, seperti itu.
Di kami itu juga ada namanya cyber patrol. Tim kami ada yang secara konsisten itu melihat ada nggak ini yang jualan online. Bagian yang memang kami awasi, dan kita juga tahu sekarang ini pola transaksinya kan banyak berpindah secara online ya, dan itu kita harus bisa mengikuti. Itu kan banyak komennya tuh dari netizen itu, waduh ini rokok gemoy jadi susah nih ya, yang gemoy ya kan, banyak itu yang komen begitu. Kami juga memahami, kami udah tahu itu, dan makanya kami ini sangat intens sekali. Kalau tadi melihat yang disampaikan, berapa kali kami melakukan penindakan, itu ribuan kali ya. Selesai nggak? Nggak selesai. Ya harus kami akui juga. Masih banyak juga yang lolos. Makanya mohon bantuannya. Bukan berarti terus beredar karena kami sengaja gitu, insya Allah nggak. Bea Cukai yang ditakuti itu Bea Cukai pasti sama mereka. Makanya mereka beralih, ya. Terus berubah-ubah. Terus terkait pertanyaan tadi temennya Kang Ikhwan yang satu slop ya, satu slop terus kena oleh Bea Cukai Bandung. Maksudnya bagaimana nih, saya persisnya nggak tahu. Tapi kalau kami ya di jasa titipan ternyata ditemukan rokok tanpa pita cukai, ya. Kami teliti bareng dengan perusahaan jasa titipan, oh ini ada rokok ilegal, kami amankan. Terus kami cek penerimanya siapa. Penerimanya itulah kami panggil untuk mempertanggungjawabkan rokoknya yang ilegal itu. Rokok, minuman ilegal nggak pernah dikembalikan. Penyelesaiannya bagaimana? Dimusnahkan. Pemberitaan yang mungkin miring tentang GC, baiknya bagaimana menyikapi itu, maksudnya begitu dari sisi jurnalistik. Itu sangat seksi sekali untuk diberitakan. Nah, harapan kami Bea Cukai itu respon dan respeknya cepat tanggap, ya itu satu intinya, agar informasi seperti itu tidak berkembang liar, apalagi kalau sudah viral di media sosial itu, waduh ampun dah. Di masing-masing redaksi itu ada yang dikenal dengan wartawan digital. Jadi kerjanya dia mantau aja, apa nih yang lagi viral, gosip apa nih, gitu. Kemudian beritakan, kemudian dia lempar ke wartawan yang di lapangan seperti itu. Sudah kami simpulkan dan terima kasih atas masukannya. Nanti silakan lanjut. Baik, kami ucapkan terima kasih pada partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, masukan, kritik, dan saran. Dan kami ucapkan terima kasih pula pada Bapak Kepala Kantor dan Pak Abi atas arahan dan jawaban dan masukannya. Baik, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disajikan, mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bea Cukai Bandung? Bisa! Bea Cukai Bandung? Juara! Bea Cukai? Makin baik! Hidup tangan untuk kita semuanya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi.